stop. Maaf banget nih, nunggunya jadi lama. Iya. Bagus. Udah sini lu naik lu, sini. Mau kemana sih? Udah mah telat minta buru-buru lo. Kita kali ini mau ke arah yang lurus, Gi. Kita mau ke tempat pinjaman online. Jalan yang lurus itu bukan ke pinjaman online. Mending lu ikut gua, sekarang kita nemuin wakil kita. Soal pinjaman online yang ngerasain gua banget nih. Oh, sama tuh, Gi. Gue juga pengen ngerasain itu tuh. Soalnya kemarin nih, tetangga gua habis minjem, gua yang ditagih. Mending kita ketemu wakil kita ya. Oke? Yuk. Karena kita harus mendengarkan Mendengarkan kata siapa? kata wakil rakyat. Karena wakil rakyat kan kata kita. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum. 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 Pak. Halo Pak. Halo Pak, saya Musdalifah. Halo. Oh iya Pak, kita izin buka masker ya. Buka masker ya Pak ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya, masa ngobrol sama. Gua buka dulu ya. Maaf. Kenapa? Saya mau curhat Pak sebenarnya soal pinjaman online. Kenapa? Yang aplikasi-aplikasi itu kan Pak. Nah itu kan udah makin marak ya Pak ya. Dan banyak sekali tetangga saya, keluarga saya pun juga pada pinjam di situ. Cuman beberapa ada yang telat bayarnya, ada yang sampai nggak bisa bayar, sampai dia dapat kayak tindak diskriminasi, ancaman segala macam kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, itu ada aturan mainnya nggak sih Pak? Atau Aturan boleh nggak main sih? gimana? Gitu? Aturan main kalau kita pinjol gitu Pak, pinjaman Aturan online. mainnya cuma satu. Apa tuh? Nggak usah pinjam. Iya juga sih. Iya sih, bener. Iya sih Pak, bener. Kalau bicara pinjol, sebetulnya salah satu ancaman dari terkait masalah pinjol ini, yaitu kan penyebaran data pribadi. Oh, iya. Ancamannya kan hanya itu biasanya. Saya pikir ya sebaiknya sih masyarakat tidak mudah tergiur dengan persyaratan yang mudah, pencairan yang mudah. Iya betul. Apalagi nyaris mungkin lebih dari 70% warga negara Indonesia rata-rata sudah menggunakan smartphone seperti itu. Iya, dan memang rata-rata pada Betul, pinjol juga udah banyak betul. ya. Yang saya baca sih ada 68 juta masyarakat Indonesia kelas bawah Yang itu ikut pinjol. Ikut pinjol Pak. Nah ini banyak aduan nggak Pak ke sini gitu? Ke Bapak Setahu gitu? saya sih banyak aduan itu ya. Oh udah banyak berarti? Udah banyak aduan itu. Sebetulnya sih kalau kita melihat dari satu sisi, masalah pinjol ini tidak serta-merta harus dianalogikan negatif, tidak gitu loh. Tapi semua berbalik lagi kepada kebutuhan kita. Bisa Kalau banyak. memang kita membutuhkan modal kerja dan kita bisa menutupnya begitu loh. Saya pikir nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau memang hanya untuk sebatas konsumtif, akhirnya jadi bermasalah seperti itu. Oh, berarti sebenarnya jawabannya tuh boleh kan? Boleh. Boleh, Ya, tapi sama saya aja. kadang-kadang kan kita ini ngerasa kalau kita mau pinjam itu kita kayak Gatot Kaca. Gagah. Gitu. Wih, minjem. Kalau kamu datang, apapun saya suguhkan. Gitu. Tapi nanti pas pengembalian kayak Arjuna gitu, kelamar-kelemar, ya agak susah diketemuinnya. Iya benar, nggak ada kabar. Itu dengan data, apalagi ini dengan sistem online. Ini saya agak penasaran nih Pak. Jadi kasus-kasus pinjol ini kan emang udah marak banget. Udah marak Pak. banget. Dan mereka tuh udah sampai titik di mana kayak datanya Tersebar disebar, luas. diancam mau ntar di luar mau disikat lah ibaratnya. Belum gitu. lagi yang ngehubungin kontak dari orang itu, teman-temannya gitu-gitu. minjem, suruh bayarin. Ya pinjem intinya kan temennya. kembali ke Iya. awal tadi yang saya cerita. Intinya kan mereka mengancam dengan menyebarkan data pribadi. Saya pikir kalau berbicara masalah penyebaran data mungkin bukan dari pinjol ilegal juga. Gitu. Mungkin pinjol-pinjol yang resmi terdaftar pun bisa melakukan hal-hal yang sama. Berarti sama aja ya Pak ya? Ya nyaris sama aja, cuma perbedaannya mungkin karena ini sudah terdaftar, mereka lebih Ada smooth lah, hati-hati. gitu Smooth lah, loh, lebih hati-hati, Pelan-pelan. Oke. lebih pelan-pelan dibanding pinjol yang tidak Yang terdaftar. tidak terdaftar, jadi Kalau tidak terdaftar kan mereka bisa seenaknya saja. Iya, Iya, benar. betul, Pak. Nah kalau yang kejadian waktu itu tuh ada anggota DPR yang nutup. Yang pemberantasan itu ya? Itu salah satu pemberantasan dari DPR atau apa? Bukan masalah pemberantasan, ini kan semakin hari semakin meresahkan.
kami ini dipilih oleh masyarakat dan kami merupakan representasi dari masyarakat. Banyak pengaduan dari dapil kami terkait masalah atau dapil-dapil anggota dewan lain terkait masalah pinjol ini. Jadi tidak ada salahnya karena saya bermitra dengan OJK, dengan BI, kami sampaikan hal ini kepada mitra kami. Terlepas waspada investasi ataupun Satgas ini sudah menutup lebih dari 3.500 per Oktober ini, 3.500 pinjaman online. Ini apalagi Pak Presiden juga meminta untuk segera ditertibkan. Jadi ini gayung bersambut begitu loh. Jadi antara Satgas Investasi dengan DPR, kami turun ke lapangan untuk menertibkan pinjaman-pinjaman online yang tak berizin. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berbincang lagi dengan anggota DPR. Tetap bersama kami di Kata Wakil Rakyat. Karena kata wakil rakyat Adalah kata kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Maman. Silakan. Ya. Izin lepas masker ya Pak ya? Boleh. Alhamdulillah ketemu sama Pak Maman, Kiai Maman, atau enaknya dipanggil apa nih Pak? Saya boleh dipanggil Pak Maman, Kang Maman, Amaman, asal jangan dipanggil ke KPK aja. Nah, Nggak punya dosa, ya kan? iya. Kang, apa benar Kang Maman di tahun besok nih 2022 itu haji udah boleh? Iya, sebenarnya persoalan haji itu tergantung kepada otoritas Arab Saudi yang menyelenggarakan. Kalau menurut mereka bahwa pandemi sudah berakhir atau mereka memiliki sistem yang meyakinkan bahwa jamaah haji itu akan aman, maka tentu mereka akan membuka. Harapan kita sih pinginnya dibuka. Iya. Udah 2 tahun. Udah tahun. Kita rindu Baitullah, rindu Rasulullah. Sekarang alhamdulillah umroh udah dibuka. Nah haji pun insya Allah dibuka. Amin. Nah ini udah lama kan gara-gara pandemi ini mangkrak sampai 2 tahun ini. Seperti kata Bapak tadi, ya kita juga pengen cepet-cepet dibuka gitu. Nah ini kan pasti kan numpuk jadi jamaah nih Pak. Numpuk nggak berangkat nih. Nah itu cara ngaturnya bagaimana tuh Pak? Ngaturnya gimana nih Pak? Pasti kan ada yang marah-marah, aduh nggak sabar. Iya, ngaturnya gimana? sekali lagi bahwa yang mengambil kebijakan untuk tidak menyelenggarakan haji itu adalah otoritas. Iya, otoritas. Otoritas Arab Saudi sekarang. Tapi itu bukan hanya presiden sekarang. Udah 40 kali kejadian seperti ini. Dulu pernah ada kelompok Haramatiyah melakukan pemberontakan sampai ngambil yang namanya Hajar Aswad, maka tidak ada haji. Dulu pernah ada wabah kolera, wabah taun, meningitis, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa berangkat, tidak bisa menjalankan haji. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini kok zaman pemerintahan ini udah haji dilarang, ke masjid nggak boleh. Nah, padahal kenyataannya haji ini memang mau tidak mau terkait bagaimana kita hadir untuk memberikan keselamatan. Karena tujuan kita beragama yang terpenting adalah hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Ada orang yang ngotot tuh, dia bilang Indonesia itu waiting list-nya tinggi. Lihat Malaysia. Malaysia 131 tahun. Waiting list-nya. Waiting list-nya. Jadi saya bilang Bapak, kalau Bapak menyala-nyalain Indonesia, itu berarti Bapak kurang piknik aja. Kurang baca. Kurang jauh mainnya. Kurang jauh Iya. mainnya. Pemerintahan Indonesia itu lewat dukungan DPR, Kementerian Agama itu udah siap banget untuk memberangkatkan. Siapa sih orang yang tidak mau berangkat? Kita meminta Dirjen Haji untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan regulasi apa yang diinginkan atau yang diterapkan di Arab Saudi.
Misalnya aplikasi Kita Peduli itu atau Peduli Kita itu ternyata tidak bisa diakses di Arab Saudi. Mereka pakai aplikasi namanya Tawakalna. Termasuk kita sudah minta karantina di Indonesia misalnya sudah tidak terlalu lama ya. Di Arab Saudi pun tidak terlalu lama. Termasuk akses di Masjidil Haram, akses di Masjid Nabawi. Untuk yang umroh itu kan penting banget seperti itu. Nah itu terus koordinasi. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, kepada Kementerian Agama, terutama Dirjen Haji dan Umroh yang baru, untuk lebih melakukan edukasi, sosialisasi ke tengah masyarakat di tengah hoax yang terus mewabah gitu ya, kayak gitu. Apalagi dengan filter bubble seperti ini, orang yang mengakses media sosial, orang yang membenci pemerintah, nganggap pemerintah lemah diplomasinya, itu salah. Diplomasi kita kuat. Arab Saudi itu butuh kita. Butuh kita, karena kita 220.000 loh. Lalu orang Indonesia itu di samping ibadah, belanjanya lebih keren dari ibadahnya. Iya, dan itu adalah devisa buat Arab Saudi. Betul, Pak, betul. Jadi 2 hari di Mekah itu mereka udah dapat cowet, udah dapat karpet, udah dapat macem-macem. Pancis, pokoknya segala di bawah. Requestan tetangga juga, requestan tetangga di list semuanya ya. Di list gitu. Nah, Kang Maman, makasih untuk jawabannya. Tapi ini saya mau ngobrol lebih lanjut lagi soal haji, boleh nggak ya? Boleh. Alhamdulillah. Pokoknya ini adalah rumah wakil rakyat. Sebagai wakil, saya tentu akan menerima para rakyat yang mulia. Masya Allah. Dari mulai rakyat yang jelata dan jelita, kita siap untuk menerima. Makasih, Pak. Jelita. Ya kebetulan saya juga mau ngobrol sama sekalian nanya ada kerjaan nggak Pak? Oke.